kalian. Surabaya, kota yang menjadi saksi bisu perjuangan jihad fisabilillah dari para syuhada di bulan November 1945 sedang menghadapi polemik. Warga kota yang dulu bertempur setelah mendengarkan gema takbir dari Bung Tomo, kini malah dilanda kegalauan massal. Penyebab keresahan dan kegundahan itu adalah rencana pemerintah kota untuk menutup lokalisasi Doli. Jihad, puncak pembuktian keimanan tertinggi dalam Islam itu dipertanyakan dalam masalah pusat prostitusi ini. Bisnis prostitusi yang ada di wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan ini diyakini menjadi sebuah mesin penggerak ekonomi warga. Para tamu dan pelanggan Doli tak hanya membelanjakan hartanya untuk membayar jasa dari para penjajah seks komersial belaka. Operasional Doli di mata seorang akademis berlatar belakang sosiologi adalah sumber pendapatan bagi warga sekitar. Banyak orang yang menggantungkan nafkahnya dari penjualan makanan, minuman, terutama yang beralkohol, obat kejantanan, hingga jasa titip kendaraan bermotor. Imbas penutupan Doli diprediksikan akan menghilangkan pendapatan warga sekitar lokalisasi. Nampaknya banyak yang sudah menjadikan Doli sebagai bagian yang melekat dalam kehidupan, meski mereka terkait langsung dengan bisnis seks komersial. Maka ketika ada rencana wali kota menutup Doli di tanggal 19 Juni 2014, beberapa warga justru menolak. Alasan ekonomi adalah hal yang dikedepankan. Latar belakang kemanusiaan diajukan oleh kelompok penentang penutupan Doli. Tapi sejatinya, dengan alasan kemanusiaan pula, seorang Tri Risma mengajukan ide untuk menutup Doli. Sebagai seorang ibu, Risma mungkin mengkhawatirkan bagaimanakah perkembangan mental anak-anak di area sekitar Doli. Doli membuat beberapa warga Surabaya lupa bahwa bisa jadi beberapa PSK yang menjajakan dirinya adalah korban penjualan manusia. Sebagian warga Surabaya mungkin lupa bahwa ada di antara PSK yang masih berusia remaja yang harus melayani nafsu puluhan laki-laki dalam sehari. Mungkin para penolak penutupan lokalisasi lupa bahwa menafkahi diri dan keluarga jangan sampai melupakan cara mendapatkannya. Tak sebatas membayar aneka tagihan dan membeli rupa-rupa barang kebutuhan. Ingatlah bahwa Islam mengajarkan prinsip kehalalan sehingga rezeki yang diterima menjadi penuh barokah. Prinsip keberkahan juga menjadi tanda tanya ketika kita menyimak anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa operasional negara ternyata hampir 7%-nya disumbang dari penerimaan cukai yang berasal dari pembelian rokok dan minuman beralkohol. Salah satu alasan sebuah barang dikenai cukai adalah sifat negatif bagi para pemakai dan lingkungan. Semua orang, utama kaum terpelajar, pasti sudah paham bahwa manfaat dari rokok dan minuman beralkohol tak sebanding dengan kerugiannya. Tapi APBN justru menargetkan penerimaan dari cukai terus naik dari tahun ke tahun. Artinya, secara tidak langsung negara menargetkan konsumsi rokok dan minuman beralkohol oleh warganya terus naik dari tahun ke tahun. Andaikan seorang presiden menerapkan peraturan untuk melarang konsumsi rokok dan minuman beralkohol selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia, maka ia harus kehilangan pendapatan negara dari sektor cukai senilai lebih dari 100 triliun rupiah. Inilah buah si malakama dari negeri ini. Sudah bertahun-tahun kita menikmati hasil cukai rokok dan alkohol ditambah dari hasil riba bank-bank swasta bercampur dengan hasil fiskal jamaah umroh dan haji. Menikmati hasil pembangunan dari campuran uang halal dan haram. Ketika kita menjadikan sebuah hal yang merusak sebagai unsur utama dalam mencari rezeki, baik dalam konteks pribadi, keluarga, hingga negara. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Sesuai
Al-Munyasar. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Dia melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya atas siapa yang dikehendakinya sesuai dengan hikmahnya. Dia Maha Kuasa yang memiliki seluruh kekuatan, Maha Perkasa dalam pembalasannya terhadap orang-orang yang mendurhakainya. Jika kita tergabung dalam kelompok umat muslim yang menyerukan penutupan lokalisasi dan melarang peredaran minuman beralkohol, mungkin kita akan mendapatkan label sebagai kaum Islam fundamentalis, kelompok kanan yang dekat dengan label teroris. Itulah cap dan stigma kepada orang Islam yang tegas menolak sebuah perkara yang mengikuti sunnah Rasulullah dan perintah Allah Azza wa Jalla. Menjalankan Islam secara utuh menjadi sebuah keanehan bagi masyarakat. Selama 14 abad sejak lahirnya, Islam tampak kembali asing saat ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam pada mulanya asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka bahagialah kiranya orang Islam yang terasing. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Hasanah, maka bersiaplah untuk merasa asing, sebuah pertanda akan akhir zaman. Dan berbahagialah mereka, umat Islam yang terasing.